Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kembali lagi bersama dengan kami. Biarlah hari ini kita mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan Allah kita. Mari semua persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu untuk dilawat Tuhan dengan lawatan yang luar biasa. Mari kita menyembah Tuhan, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Semua yang terbaik biarlah dipersembahkan hanya bagi Yesus Tuhan. Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan selamanya. Amin. Sama-sama naikkan pujian buat Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana dan Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Mari yang ada di rumah-rumah naikkan pujian. Haleluya. Ya rala rama lama lama rama tapakara lala rama ya sande. Haleluya. Oh, segala pujian bagi Dia Sang Raja, Dia yang layak ditinggikan. Oh, mari katakan sama-sama. Hosana, Hosana. Lebih lagi, Hosana, 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 Hosana semua. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama
namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Mari sekarang kita sembah Tuhan, persembahkan yang terbaik pada Yesus Tuhan. Mari yang ada di rumah-rumah, mari sembah, tinggikan Dia, Yesus. Ya rala rama lama lama la rama tapaka rama lama la ramu. Ya Tuhan, ora patapaka rama lama lama rama yang sende. Segala pujian, segala syukur, kami bersyukur, kami menyembah. Dia rala rama lama lama lala rama tapakara lala rama lama 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 lala ramu. Yesus Tuhan, tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Biar Engkau hadir di tempat ini, hadir di rumah-rumah, memberkati, menyembuhkan, memulihkan keadaan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Kami percaya hadirat Tuhan melawat seluruh umat-Mu. Oh rama lama lala rama tabakara rama lama lama lamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar bangsa kami Indonesia dipulihkan, kota kami Semarang dipulihkan dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Biar hadirat Tuhan melawat dan menjamah. Kami bersyukur Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Yesus Sang Raja. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran. Ya, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari sekali lagi katakan, ku sembah Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti, sekali lagi, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Segala
segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi Tuhan dan Raja. Biar berkat-Mu turun atas kami melalui doa dan puji-pujian kami. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari biar tetap di dalam ucapan syukur. Ada mujizat Tuhan, ada kegerakan Tuhan terjadi di rumah-rumah. Mari kita memuji Tuhan. Lebih lagi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Amin. Yeay. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Sebab kasih Tuhan besar atas kita. Semua bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Sebab begitu besar kasih Allah bagi dunia ini. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Yeay, amin. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Semuanya baru di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Semua. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru. Yeay. Tiada berkesudahan. Mari semua menari buat Tuhan, sebab Dialah Raja kemuliaan. Amin. Dia yang baik untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada yang seperti Yesus. Haleluya. Sekali lagi katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau,
Yesus Tuhanku. Oh, 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 katakan Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Biarlah pujian dan pengagungan hanya bagi Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya yang kuandalkan. Mari yang percaya sambil mengangkat tanganmu. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari dengan iman percaya, katakan sama-sama. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Mari persiapkan yang terbaik untuk firman Tuhan, biar dia menjamah, dia melawan kita. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Terima kasih Yesus. Baik Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, saya mengajak mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur buat pemeliharaan penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang 1 minggu yang telah lalu, dan kini kami berada di minggu yang kedua pada bulan ini. Kami menyadari semua karena anugerah dan kasih sayang-Mu, dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan nyanyian pujian yang telah kami persembahkan kepadamu. Dan kini kami mau siapkan hati kepikiran kami, bahkan seluruh keberadaan kami bagi firman-Mu. Biar Tuhan berfirman bagi kami, beri hikmat bagi kami, urapan-Mu atas kami, supaya kami makin mengerti maunya Tuhan dalam hidup kami.
kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar dan kami mau terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk menerima firman Tuhan kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara masih beribadah dari rumah, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara mau menerima berkat dari Tuhan, karena Dia yang Bapak Ibu Saudara kita semua puja dan sembah. Dia hadir bersama kita dan Dia siap untuk memberkati kita semua. Oleh sebab itu mari kita pusatkan hati dan kepikiran kita kepada Dia, dan biar kita mau buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab Daniel pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 18 yang berkata demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah temukan, mari kita akan membaca bersama-sama. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca dengan satu tema, hidup benar di tengah kesulitan. Sekali lagi, hidup benar di tengah kesulitan. Biasanya manusia kalau sedang berada di dalam kesulitan dan berbagai macam masalah, seringkali tidak dapat menempatkan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita temukan di dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang percaya, atau pada umumnya umat manusia, seringkali tidak dapat bersikap dengan benar ketika berada di dalam berbagai macam kesulitan. Seringkali tidak dapat bertindak dan mengambil keputusan yang benar ketika berada dalam kesulitan, kesusahan, dan penderitaan. Itu sifat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Tapi pagi ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan rahasia dan kunci buat kita, cara untuk dapat menempatkan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk hidup benar ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada di dalam kesukaran, ketika kita berada di dalam berbagai macam penderitaan hidup. Melalui pembacaan ini diceritakan bagaimana sikap Sadra, Mesa, dan Abednego sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang berada di negeri asing, di negeri kafir,
di negeri di mana pada umumnya orang tidak mau menyembah kepada Allah yang benar, tapi menyembah kepada ilah-ilah lain yang ada di atas muka bumi ini, pada patung-patung, kepada berhala-berhala dan lain-lain sebagainya. Tapi Sadra, Mesa dan Abednego sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mau tetap mempertahankan iman mereka. Mereka belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, walaupun berada dalam tekanan dan kesulitan yang luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di dalam menghadapi kesulitan, dan kita mau tetap hidup di dalam kebenaran sebagai tebusan darah Tuhan. Yang pertama kita melihat di dalam pembacaan kita tadi pada ayat yang ke-16. Lalu Sadra, Mesa dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku di dalam hal ini. Perhatikan jawaban daripada Sadra, Mesa dan Abednego ketika tekanan itu datang dalam hidup mereka. Ketika ancaman daripada raja untuk mereka, kalau mereka tidak mau menuruti apa kata raja untuk menyembah kepada patung dan dewa yang telah dipersiapkan, didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi hal yang pertama kita temukan adalah tidak mudah terpengaruh dengan keadaan atau situasi. Tidak mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh keadaan dan situasi. Ini hal yang pertama untuk membuat kita sebagai tebusan darah Tuhan untuk tetap hidup benar walaupun kita berada di tengah-tengah kesulitan. Perhatikan sekali lagi di dalam firman Tuhan tadi, Sadra, Mesa dan Abednego berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dalam hal apa? Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayatnya yang ke-15 atau dari ayat 14 berkata, apakah benar hai Sadra, Mesa dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat yang ke-16 berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya, walaupun ditekan, diancam, mereka tidak goyah, tidak terpengaruh iman percaya mereka untuk menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tetap mempertahankan iman percaya dan mereka mau tetap percaya hanya kepada Tuhan saja, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20, kita temukan di sana hal yang sama seperti dialami oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka disuruh berhenti berbicara tentang nama Yesus orang Nazaret itu. Maka Petrus dan Yohanes berkata, mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu manusia atau taat kepada Allah? Di dalam ayat yang ke-19 Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang 17 sampai dengan 20, khususnya ayatnya yang ke-19. Mereka punya sikap, mereka mau tetap hidup benar di hadapan Allah. Mereka tidak mau membangkitkan sakit hati dan cemburu Tuhan. Mereka tidak mau menyangkal Allah. Mereka tidak mau tukar iman percaya mereka karena mereka berada dalam tekanan dan ancaman.
Mereka mau tetap hidup di dalam kebenaran. Mereka mau tetap hidup benar di hadapan Allah. Perhatikan kalimat yang mereka katakan. Mana yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu manusia atau taat kepada Allah? Petrus dan Yohanes mengatakan itu kepada orang-orang yang mengancam mereka untuk menyuruh mereka diam. Jangan berbicara tentang Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes punya sikap yang luar biasa. Seperti di dalam ayat yang ke-20. Mereka mengatakan tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang kami telah dengar dari Yesus dan perbuatan-perbuatan, mujizat-mujizat dan kuasa Allah yang telah dinyatakan ketika di dalam pelayanan waktu Yesus melayani di atas muka bumi ini. Dan hal ini perlu juga buat kita sebagai tebusan darah Tuhan yang hidup pada zaman ini. Zaman yang serba sulit dan sukar. Di mana banyak orang tergoncang iman percayanya. Dan akhirnya mereka melupakan Tuhan dan mulai belajar hidup tidak benar. Mereka menyimpang dari segala jalan Tuhan. Tidak lagi berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak lagi mau hidup benar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak lagi mau berpegang dan menuruti apa yang firman Tuhan katakan untuk dilakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Mari kita mau belajar seperti Sadra, Mesa, dan Abednego. Kita mau belajar seperti Petrus dan Yohanes. Walaupun tekanan dan ancaman begitu dahsyat. Tapi mereka tetap mau hidup benar di hadapan Allah. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Hal yang kedua untuk membuat setiap orang yang percaya kepada Tuhan mau tetap hidup benar di hadapan Allah walaupun di dalam kesulitan adalah tetap percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi tetap percaya dan yakin. Dalam arti kata, tidak meragukan tentang kuasa Allah, tentang Allah yang besar, tentang Allah yang dahsyat, tentang Allah yang maha kuasa, yang kita puja dan kita sembah. Perhatikan apa yang dikatakan Sadra, Mesa, dan Abednego. Walaupun katanya, Allah tidak mampu melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Tidak mungkin mereka akan tunduk dan menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu. Bagaimana dengan kita yang hidup pada zaman sekarang ini? Kalau kita berkata kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita mau tetap percaya kepadanya ketika kita beralam tekanan yang dahsyat?
ketika kita berada dalam kesulitan yang besar, ketika kita berada di dalam kesengsaraan, ketika kita berada dalam penderitaan, ketika kita berada dalam kesusahan yang besar, masihkah kita dapat berkata seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego, itu semua tidak mampu memisahkan kita dari Kristus. Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 35 sampai dengan 37, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah kelaparan, peperangan, penderitaan, kesengsaraan, dan lain sebagainya mampu untuk memisahkan kita dari kasih Kristus? Ataukah kita akan berkata, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Dalam arti kata, kita akan berkata, aku mau tetap hidup dalam kebenaran Allah. Aku mau tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Aku mau tetap mengasihi Tuhan. Aku mau tetap percaya hanya kepada Tuhan saja, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit untukku dan yang akan datang kembali pada kedua kalinya. Saya yakin dan percaya kalau kita punya sikap yang seperti ini, maka kita akan melihat kemuliaan Allah, kuasa Allah akan nyata di dalam kehidupan kita sebagai tebusan darah Tuhan. Yang ketiga, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-15 kembali. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesakh, dan Abednego menjawab, ya Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dalam arti kata bahwa Sadrak, Mesakh, dan Abednego siap menanggung segala resiko apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka tidak mungkin menggadaikan Allah pencipta langit dan bumi. Tidak mungkin mereka akan tukarkan Allah yang mereka puja dan mereka sembah, Allah Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, hanya karena ancaman dan mau luput dari ancaman dan kebinasaan. Mereka siap menanggung segala resiko, bahkan berani mempertanggungkan iman dan nyawa mereka, karena mereka mau tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya yang hidup pada zaman sekarang ini? Siapkah kita menanggung segala risiko apabila kita berada dalam kesulitan yang besar dan kita mau mempertahankan Kristus dalam hidup kita? Kita mempertahankan iman. Sekali kita percaya dan mengikut Yesus, kita akan tetap percaya dan mengikut Yesus, beribadah hanya kepada Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan kita. Apapun yang datang dan terjadi, kita siap untuk menanggung segala resikonya. Ini yang perlu kita perhatikan, walaupun ada banyak orang Kristen yang mengaku orang percaya, yang takut kehilangan pekerjaan, takut karena kehilangan jabatan, takut karena tidak mendapatkan pendapatan, masukan, dan lain sebagainya, karena ancaman untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita yang ada pada pagi ini, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau tetap hidup benar di hadapan Tuhan walaupun di tengah kesulitan. Di dalam Alkitab diceritakan dalam Mazmur nomor 73, khususnya ayat 25 dan 26. Firman Allah berkata seperti ini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf ketika dia mengalami berbagai macam hal di dalam kehidupannya, dia pun sadar bahwa tidak ada yang dia ingini di bumi ini, kecuali dia mau tetap percaya kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dia menyatakan seperti yang kita baca tadi, Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dan kalau kita membaca seterusnya, dia berkata dia mau tetap dekat dengan Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah akan goyah iman kita dan kita melepaskan Kristus dari hidup kita hanya karena sesuatu yang kita alami dalam dunia, karena tekanan, ancaman, dan memenuhi kebutuhan hidup dan ekonomi dalam hidup kita, rumah tangga kita, dan dalam keluarga kita? Mari kita renungkan firman Tuhan ini yang mengajarkan kepada kita, kita mau tetap hidup benar di hadapan Allah walaupun di tengah kesulitan. Dan upahnya apa, saudara? Apa jaminannya yang akan kita terima kalau kita mau tetap hidup benar di hadapan Allah walaupun kita di dalam kesulitan? Firman Allah berkata dalam ayat 24 sampai dengan 26, berkata demikian, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wah, luar biasa, saudara. Kita bisa melihat Sadrak, Mesah, dan Abednego tetap mau hidup benar di hadapan Allah. Mereka tidak goyah, mereka tidak tukarkan Allah karena tekanan dan penderitaan, supaya mereka bisa lepas daripada penderitaan. Tapi mereka tetap hidup benar dan kuasa Allah dinyatakan. Perhatikan, kuasa dan pembelaan Allah dinyatakan. Mereka dilindungi oleh Allah sehingga mereka tidak terbakar. Ada pembelaan Allah. Kuasa Allah dinyatakan. Api tidak dapat membakar mereka. Seutas rambut pun tidak ada yang terbakar. Tidak ada yang luka pada tubuh mereka. Mereka diselamatkan oleh Tuhan, dibela oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dipagari dengan kuasa Allah yang luar biasa. Sehingga api pun tidak mempan dengan tubuh mereka. Kenapa? Mereka tetap hidup di dalam kebenaran. Walaupun tadinya mereka diancam dimasukkan dalam dapur api, tetapi Tuhan membela dan melindungi mereka. Allah yang sama pun mampu dan sanggup untuk menolong saya dan saudara kalau kita mau tetap hidup di dalam kebenaran. Ketika kesulitan datang, ketika sengsara datang, ketika penderitaan datang, maka kemuliaan Allah akan nyata dalam hidup kita. Yang kedua, upah yang diterima orang yang mau tetap hidup dalam kebenaran adalah dalam ayatnya yang ke-29. Allah ditinggikan dan dipuji oleh Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 28 dan 29. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan tidak menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebab itu aku mengeluarkan perintah
bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Perhatikan, Allah ditinggikan, Allah dimuliakan. Raja Nebukadnezar yang tidak percaya kepada Allah, menyembah Allah yang benar, pun memuji Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego dan memberikan suatu titah bahwa mereka yang menghina Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dibinasakan. Upah yang ketiga, ayat yang ke-30 kita perhatikan. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, derajat kehidupan ditinggikan, dimuliakan dengan menerima jabatan di negeri Babel. Orang asing bisa mendapatkan jabatan dan kedudukan di negeri asing. Kenapa? Karena mereka mau tetap hidup benar walaupun berada dalam kesulitan. Mereka mempertahankan kebenaran Allah dalam hidup mereka, mempertahankan iman percaya mereka. Mereka tetap percaya, siap menanggung segala resiko yang datang dalam hidup mereka. Dan mereka tetap beribadah kepada Allah. Tuhan membela, melindungi, meninggikan mereka, dan Tuhan memberkati dalam hidup mereka. Allah yang sama juga akan menolong, memberkati kita semua di dalam kondisi apapun. Seperti Tuhan memberkati Sadrak, Mesak, dan Abednego, Dia juga akan melakukan itu bagi kita. Jika Bapak Ibu Saudara merindukan hal yang sama, tetaplah hidup dalam kebenaran di hadapan Allah walaupun di dalam kesulitan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar renungan firman Tuhan ini akan meneguhkan iman percaya kita kembali di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita responi firman Tuhan dengan satu pujian. Yesus, Kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Sementara kita nyanyikan pujian ini, mari kita renungkan kehidupan kita masing-masing. Kita merenungkan ulang firman Tuhan yang kita baca, kita dengar saat ini. Amin. Dengan iman, nyanyikan pujian ini. Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
Kau kebenaran, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Nyanyikan dengan keyakinan yang sungguh. Amin, haleluya. Dan pengharapan, Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. ku nyatakan Janjiku kepadamu. Nyatakan dengan iman, haleluya. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan kalau ku hidup, oh kalau ku hidup bagimu. Nyatakan dengan hati yang sungguh, oh haleluya. Amin, amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa. Katakan dunia tak bisa menjauhkanku, oh dari kasih-Mu. Oh haleluya. Satu pernyataan iman kami di hadapan Dikau Tuhan, bahwa apapun tidak dapat memisahkan kami daripada-Mu. Kesulitan, sengsara, penderitaan, aniaya sekalipun tidak mampu menggoyahkan iman percaya kami. Karena kami tahu Engkau yang telah menyelamatkan kami. Engkau adalah kebenaran bagi kehidupan kami. Sebab itu mari Tuhan mampukan kami terus dengan kuasa-Mu untuk hidup dalam firman-Mu, hidup dalam kebenaran, supaya Tuhan kehidupan kami tidak menjadi sia-sia, tapi semakin berkenan di hadapan Dikau. Seperti Sadra, Mesa, dan Abednego, walaupun dalam tekanan dan ancaman yang hebat, mereka tidak goyah iman mereka. Mereka tetap hidup dalam kebenaran, dan mereka boleh dipermuliakan oleh Allah. Mereka diberkati oleh Allah. Mereka boleh tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Seberapa banyak yang sempat mendengarkan firman-Mu, biar mereka mau tetap setia kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, walaupun dalam kesulitan, dalam penderitaan dan berbagai macam pergumulan. Kami tahu kami tidak sendiri. Engkau bersama kami menopang kehidupan kami, yang menyertai perjalanan hidup kami, bahkan menuntun dalam setiap langkah hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan,
Jadikan firman-Mu bagian hidup kami, pegangan hidup kami di masa-masa yang sulit dan sukar. Terpuji nama-Mu Bapa. Kalau nanti umat-Mu Tuhan akan membawa persembahan mereka dengan segala kerinduan mereka, dalam bentuk apapun, Tuhan sucikan semua itu, dan Tuhan akan memberkati kehidupan mereka sesuai dengan janji di dalam firman-Mu. Berkati juga semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi ini. Engkau terus pakai mereka semua bagi kemuliaan-Mu dalam segala bidang pelayanan, itu jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami sampai pada selesainya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah, kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, usaha, mata pencarian, dan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati pendidikan, cita-cita, dan masa depan anak cucumu. Tuhan Yesus memberkati kesehatan tubuhmu. Dan di dalam segala hal, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sebab itu, terimalah berkat dan anugerah, serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.